Ya Allah maaf. Suzon terus. Enggak sih di sini. Selalu berburuk sangka gitu. Sampai Masya Allah. Nggak ada minum. ya Allah beneran ini buat saya. Ya Allah yakin ini bakal panjang umur. Ya Allah ini bakalan sehat. Ya Allah gimana istri saya gitu. Masa Allah kasih saya anak tapi istri yang harus jadi korban. Dia kan sampai bilang gini, Abah apapun itu nanti aku lahiran mau dengan cara normal, mau aku dengan sesar, terserah. Yang penting apa? Yang penting anak kita selamat. Kamu gak usah mikirin aku katanya. Dia udah ngomongnya udah minta maaf, udah ngalir ngidul kemana-mana. Dan posisi saat itu memang pas kontraksi, pas mau menjelang lahiran itu kita emang tinggal benar-benar berdua. Masih nggak nyangka. Kenapa? Itu ngapain? Gue mikir dulu sebelum-sebelumnya beberapa tahun yang lalu tuh gue mikir bahwa kayaknya gue nggak bakalan dikasih gitu. Ini sedih nggak sih? Bagi gue versi gue ini sangat sedih. Karena tisu dong, tisu. Ini momen sedih nih. Tisu. Oke, terima kasih. Gimana nih? Ini nggak di-endorse sama tisu lagi ya? Mereknya nggak usah. Lanjut. Ya jadi sebetulnya ketika ikut di acara datang ke sini buat ngebawain podcast, asik podcast, ngomongin apa ya senja gurau kali ya, di senja gurau gitu. Jadi mau cerita apa sih? Oke, nah intinya gini, saking banyak yang mau gue ceritain, tapi gue berawal dua-duanya. Nanti ada hal yang harus gue tanyakan dari versi Gurunda. Oh iya, gue bukan, itu teman kan. Kita kan lagi senja gurau. Oh iya. Jadi iya senja gurau kemana aja gitu. Aja. Jadi gini Kang, gue manggilnya Akang ya. Ingat terlalu. Oh iya, oke serah gue. Iya jadi keren juga nggak satu gitu. Iya sih benar gitu. Cuma agak thanksin dikit gitu di depan kamera. Nah serius nih. Iya serius gimana? Karena ini yang gue rasakan banget gitu. Ketika pernikahan gue di tahun kedua. Kenapa? Terkait masalah yang selalu ditanyakan banyak orang. Apa rumah? Rumah. Banyak orang nanya. Iya rumah nanya tapi enggak. Bisa jadi apa lagi? Kendaraan. Bisa jadi. Nikah lagi. Iya, biasanya itu 1 tahun baru nikah. Gimana cukup 1 gitu kan kayak gitu kan di tahun kedua. Ada lagi? Anak. Keturunan. That's right, betul banget. Punya anak belum? Gitu. Ya benar. Kenapa nih? Sedih nih gue jadinya nih. Belum. Kan gue belum ngomong. Nah, jadi sebetulnya sih ini di pengalaman gue sendiri dan juga orang-orang di sekitar gue. Perasaan gue saat itu ketika ditanya, ketika gue kadang gue merenung, gini-gini gue kadang suka merenung juga. Lu misalnya gini, gue contoh nih ya, misalnya, amblong, gimana tisunya sehat? Jadi dipakai lupa. Kalau itu masih enak. Belum, ini kan belum. Oke, belum. Sehat. Oke. Alhamdulillah. Gimana? Istri udah isi belum? Bahkan pertanyaan itu jauh lebih menyakitkan dibanding kapan nikah. Oh gitu. Gua pribadi. Dan ketika gua survei, gua nanya ke beberapa temen pun sama. Masih mending lu mablong, sekarang lu udah dikasih. Lah gua katanya. Lu emang baper juga digituin? Sangat. Oh, syukurlah kalau kata gua. Syukur kenapa? Ya syukur, maksudnya gua juga ngerasakan hal yang sama gitu. Ketika kenapa sih orang tuh nggak nanya, "Hey bro, apa kabar?" Gimana? Cukup gitu, maksudnya kabar alhamdulillah, kita ngobrolin yang lain gitu. Gimana orang tua lu misalkan kayak gitu masih mending ketimbang yang dulu sebelum gua nikah, gua ditanya, "Belum, kapan nikah? Biasa dulu aja. Sih enggak, tetap aja sih agak aduh. Oh iya ya. Makin hari uban gua makin banyak gitu kan. Apa hubungannya? Nggak ada kaitan sama nikah.
Ya tetap aja orang kan selalu berpikirnya itu, apalagi kalau areanya itu bisa dibilang kayak di kampung kayak gitu. Lu udah usia 25 belum nikah, gimana sih gini kayak gitu. Yang nikah gue apa yang Tapi yang lebih menarik lagi yang bikin menurut gue tuh apa ya, nyes banget ke hati itu ketika sudah menikah, ditanya istri udah isi belum? Belum, mohon doanya aja. Oh iya amin, udah selesai, masih mending kayak gitu. Lu kepikiran terus. Kepikiran. Dan itu satu ketika gue pernah ditanyanya itu di halayak orang banyak. Belum, gimana? Istri udah isi belum? Belum. Belum, mohon doanya aja. Gue bilang, gimana sih mau gue bantuin? Astagfirullah, masa gitu? Maksud gue bantuin apa nih? Oh mungkin bantuin doa gitu ya. Tapi gue udah berpikirnya udah negatif kayak gitu. Akhirnya istri di tahun keberapa pernikahan? 2 tahun 7 bulan. Oh, 2 tahun 7 bulan. Alhamdulillah. Setelah apa nih? Ketika tahu hamil, gue masih mikirnya jelek. Jelek gimana? Yakin ini anak gue. Gitu. saking yang udah, ya Allah, gue udah, ya Allah maafkan hamba ya Allah. Maksudnya gue udah kemana-mana gitu. Maksudnya udah gue ikhtiar dengan medis, dengan non medis dan lain-lain kayak gitu sampai di titik yang bahkan jujur ya, istri tuh pernah bilang gini, dia kan manggilnya ke gue sebelum ada anak itu manggilnya mas suami gitu, mas suami gitu. Mas, kalau aku udah berusaha dengan cara sebisa aku, kamu tahu, tapi mungkin Allah belum menghendaki, dan sekarang semua keputusan ada di kamu. Maksudnya ya silahkan kamu kalau misalkan mau cari lagi katanya. Dia sambil nangis kayak gitu. Terus lu kepikiran? Pikiran sih. Enggak lah. Karena iyalah karena salah kali ya. Kepikiran maksudnya dalam artian oh iya ya, tapi kalau gua misalkan nyari lagi, mulai dari nol lagi. Ya enggak dong. Adaptasi lagi. Ya enggak dong. Kalau carinya yang sekufu. Oke, kayaknya kita nggak ngebahas itu. Gimana? Enggak, kita kan nggak ngebahas cari lagi. Oh iya. Terus nah, lu kan background lu kan sekarang kesehatan ya. Walaupun kan kuliah lu kan ekonomi ya. Nggak nyambung sebenarnya. Betul, sangat tidak nyambung. Tapi berarti kan lu akhirnya ketemu dengan orang-orang yang punya persoalan yang sama. Betul. Iya kan? Gua bersyukur di situ. Sorry gue potong ya. Kenapa gue bilang bersyukur di situ? Karena gue pernah kerja di satu tempat yang notabene-nya nggak terlalu banyak orang-orang yang punya anaknya itu di atas 1 tahun. Dalam artian ada, sorry ya, kalau temen gue nanti nonton acara ini, jadi jadi teman gue tuh bilang gini, belum lu bersyukur, lu udah resign dari tempat kerja lu sebelumnya. Karena apa? Kalau misalkan lu masih di situ, cukup gue yang jadi korban. Korban apa kata gue? Korban perasaan, gue dibully dan lain sebagainya. Oh gitu. Gue di tempat kerja bahkan gue nggak dibully, bahkan maaf aja di tempat kerja gue tuh ada yang jauh lebih lama gitu. Berapa tahun? Ada yang sampai 7 tahun. Insya Allah. Terus? Sampai-sampai dia udah berpikir bahwa kayaknya gue mah nggak bakalan dikasih. Wah, boleh kayak gitu. Ini kok jadi acara sedih-sedih gini. Enggak. Oh iya. Jadi gini. Oke deh. Jadi gimana? Dari tadi kita ngobrol nih. Gua terus kita lu terbawa suasana karena lu merasakan di posisi di mana lu menunggu kehadiran, mengikhtiarkan dan lain sebagainya seorang anak ya. Jadi hal itu sangat wajar kayak gitu. 2 tahun. Suatu hal yang penuh perjuangan pasti melewati masa-masa itu. Jadi apa yang mau kita diskusikan ini? Gue pengen mendiskusikan apakah zaman dahulu, zaman Nabi, apakah ada sosok yang, bukan sosok sih, maksudnya hal yang sama terjadi. Bahkan mungkin lebih lama dibanding gue atau dibanding teman-teman gue gitu. Iya. Ada. Ya, lu buka aja handphone, ya, cari. Gue dari tadi udah nyiapin tisu, tapi momennya nggak dapat lagi, keburu hilang. Oke, gimana? Kalau berbicara tentang keturunan itu, ada memang itu kisahnya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria ini dia menikahnya di usia yang sudah sangat tua.
Ya, itu kalau misalnya ada di Quran surah Al-Anbiya, di antara permintaan doa Nabi Zakaria itu kan memohon kepada Allah untuk tidak membiarkan dia gitu ya sendiri di masa tua gitu, ya. Dan tentu ketika dia menikahnya sudah di usia tua dan ya ini step pertama selesai nih, akhirnya dia menikah. Ternyata setelah menikah itu ya tadi beliau pun juga mengalami persoalan yang sama, ya, belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau misalnya kalau kita pernah dengar kisah ini diceritakan oleh Ustaz dari Hidayat ya, tentang bagaimana keadaan rumah tangganya Nabi Zakaria. Terus istrinya yang sudah didiagnosis tidak bisa lagi hamil. Menopause kan, sudah tua. Tapi ternyata ada dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-38 kalau nggak salah, di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan yang baik. Kenapa? Karena sejatinya kan itu adalah kuasanya Allah. Anak, ya, jodoh, rezeki kita, maut dan lain sebagainya tidak akan pernah lepas dari yang namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hari ini dihadapkan dengan persoalan seperti itu, memang ada banyak tinjauan untuk bagaimana kemudian menyelesaikannya. Artinya gini, ada orang yang, mohon maaf ya, belum diberikan keturunan itu memang karena faktor medis. Ada kan? Iya, benar. Ada orang yang belum diberikan keturunan, bisa jadi karena itu adalah akibat dari perbuatannya di masa lalu. Ya, atau ada dosa yang mungkin belum dia taubati, ada silaturahmi mungkin yang belum dia sambung. Nah, jadi hal-hal itulah yang kemudian bisa jadi ya menjadi hijab antara rahmat Allah dengan dirinya. Maka di antara hal yang kemudian harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan persoalan itu, selain kita tidak boleh berhenti berharap kepada Allah, kan jangan pernah berhenti kita daripada rahmatnya Allah, ya. Kalau misalnya kita tidak berharap kepada Allah, terus kita mau berharap sama siapa? Kalau Nabi Zakaria di usia tuanya, di mana dia sudah didiagnosa, diputuskan untuk tidak bisa melahirkan, untuk tidak bisa mengandung, tapi pada kenyataannya Allah dengan kuasanya memberikan Nabi Zakaria dengan istrinya keturunan. Ya, kenapa? Karena Allah adalah sebaik-baiknya tempat kita meminta, kita memohon, kita berdoa, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang kemudian akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan tentu adalah kita bertobat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita minta sama Allah, kita perbaiki ibadah kita kepada Allah, bangun interaksi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ada faktor lain gitu ya, faktor karena dosa, karena kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan di masa lalu. Karena itu mempengaruhi. Kan yang mengundang azab, yang mengundang keburukan itu adalah dosa. Dan kemudian keburukan itu akan hilang ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama coba kita cek ya, coba kita muhasabah diri nih. Bisa jadi ada hal-hal yang mungkin gitu ya pernah kita lakukan dan kita belum bertobat tentang hal itu. Karena memang ada kejadian juga. Jadi ada orang yang menikah tapi dia ketika hamil keguguran terus. Intinya enggak sampai akhirnya punya keturunan, sampai akhirnya dia menyadari kesalahannya. Nah, waktu suatu ketika orang tersebut kemudian karena udah bingung harus bagaimana gitu ya, konsultasilah kepada salah seorang ustadz gitu ya. Awalnya mereka ya ceritakan rumah tangganya mereka yang baik-baik saja dan lain sebagainya, nggak ada masalah dan lain sebagainya. Tapi dari perkataan istrinya itu seolah-olah ada yang belum tersampaikan. Akhirnya dipisah ya konsultasinya. Nah, barulah kemudian ketika dipisah itu bercerita yang sebenarnya bahwa dulu mereka sebelum menikah itu terbiasa berzina. Bahkan pernah suatu ketika kemudian mereka itu menggugurkan anak hasil dari perzinahan sebelum menikah kayak gitu. Dan bisa jadi ya ternyata itu salah satu faktornya. Artinya kita selain kita juga berdoa meminta kepada Allah, berikhtiar dengan kemampuan kita ya medis dan lain sebagainya, ya ada sisi lain yang juga harus mungkin kita perbaiki. Bisa jadi ada dosa yang mungkin pernah kita lakukan tuh. Yang kedua apa? Nah, dosa kepada orang tua juga tuh, silaturahmi, mungkin ada silaturahmi yang terputus dan lain sebagainya. Nah, itu coba diperbaiki ya. Intinya tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak.
Ya, mudah bagi Allah kan untuk meniupkan ruh gitu ya ke dalam rahim gitu ya seorang perempuan, kan semuanya menjadi mudah kalau Allah sudah berkehendak. Mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Maryam, seorang wanita terhormat aja bisa Allah amanahkan ya keturunan Nabi Isa alaihissalam tanpa ya ada seorang bapak gitu ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi buat teman-teman nih yang ada di posisi sekarang nih seperti yang tadi Amblong ceritakan, yang pertama tentu harus bersabar. Sabar karena insya Allah selalu ada kebaikan, ada hikmah di balik setiap ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kan kita harus mengubah keadaan itu menjadi muhibah gitu ya, sebagai jalan bagi kita untuk kemudian kita mendekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau Allah sudah menetapkan pasti akan Allah berikan. Gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Intinya modalnya yakin dan nggak cukup dengan yakin, tapi spiritualnya juga diperbaiki. Ya, spiritualnya diperbaiki. Masya Allah. Karena tadi ngomongin masalah sabar memang betul. Awalnya di 1 tahun, ya udah sabar. Tahun kedua masih ada yang lebih lama gitu. Makin kesini, di situ tuh ketika berdoa itu, gua ngerasa ketika berdoa itu berusaha ngelupain hal yang itu, ngerti nggak? Hal tentang pengen punya keturunan, gue berusaha untuk lupa. Jadi yang gue rasakan ketika tahu istri itu hamil itu, padahal gue tuh udah lupa, ngerti nggak maksud gue? Jadi udah ya udahlah gitu, berusaha untuk yang tadinya itu diprioritaskan gitu. Ya Allah berikan keturunan, ya Allah berikan keturunan. Pernah satu ketika mendengarkan satu kajian membahas tentang masalah keturunan itu, jangan meminta keturunan itu untuk apa? Untuk supaya nggak malu lagi ditanya. Jangan meminta keturunan itu karena kalau kondangan nggak malu. Itu ngena banget, nyes banget, karena jujur berapa kali gua nolak nge-MC di wedding, berapa kali gua nggak datang, bahkan temen deket nikah gua nggak datang. Karena apa? Karena gua malu, gua takut. Ini menarik banget karena kadang gua tuh gua kondangan itu H- atau enggak H+, tidak di hari H. Parah lu nggak datang gini-gini. Iya sorry, gue berusaha buat menyibukkan ketika gue tahu teman gue tuh dia teman dekat gue gitu, tapi gue lebih mementingkan ego gue yang saking gue nggak mau disebut lu, kalau bahasa sekarang tuh ada juga yang bilang lu apa sih, lunya aja tumpul gitu. Ya mungkin gue tuh orang suka bercanda gitu ya, bahkan orang tahu gitu. Sisi lain Amblong. Nah seperti itu gitu. Tapi di sisi lain gue ngerasa lu tumpul di depan halayak banyak. Sebelum ya Allah, gue sakit hati sama dia gitu kan. Nah di situ ketika gue berdoa tuh gue nggak berdoa itu lagi gitu. Jadi gue lebih ke memfokuskan, ya Allah ampuni mulut ini gitu. Selama ini mulut gue yang selalu ya asbun gitu, gua ketemu siapa lu harus nerima mulut gua ya gitu loh. Nggak memposisikan bahwa orang itu nggak suka diajak bercanda dan sebagainya. Di situ sih yang tadi lu sampaikan ke gua bahwa kita tuh harus muhasabah gitu. Maksudnya apa sih dosa kita, apa sih kesalahan kita. Jangan merasa bahwa ya Allah, gua kan sholat 5 waktu on time loh gitu. Tapi tidak hanya itu, tadi keren banget tadi disampaikan masalah silaturahim ada yang terputus, kita sambungkan lagi, bahkan silaturahim kemana? Gak usah ke teman-teman yang udah jauh gitu, yang misalkan teman SMP atau teman SMA atau kuliah, tapi yang dekat dulu. Siapa? Saudara. Siapa? Keluarga. Betul. Oh iya ya, setelah gue menikah, gue pisah rumah, bisa dibilang tinggalnya pun udah beda kecamatan, udah butuh jarak puluhan kilo. Oh iya ya, gue secara nggak langsung, gue terkesan kayak ninggalin orang tua gue gitu loh. Tanpa gue ngasih kabar, kenapa gue tuh fokus sama keinginan gue gitu loh. Pokoknya ya Allah, minta anak, ya Allah minta anak gitu. Nggak berpikir bahwa, oh iya ya, mungkin kalau di tahun pertama ataupun gue tiba-tiba, gue setelah nikah gue langsung istri gue isi, mungkin gue nggak ada perjuangan, nggak ada yang harus gue pikir untuk introspeksi gitu. Mungkin itu sih yang tadi antum sampaikan, itu sih keren banget. Tapi gue menarik dari kisah lo, kenapa akhirnya ketika lu udah nggak ngeharapin gitu ya, dalam arti bukan nggak berharap anak ya, maksudnya kayak doa lu itu udah terserah gitu ya Allah gimana. Kenapa? Karena itu adalah titik ikhlasnya lu. Ya kan? Nah, kenapa kita harus belajar? Kan gini ya, sabar itu ya,
kan kita didatangkan ujian itu bisa jadi termin waktunya lama, bisa jadi sebentar, bisa jadi berkali-kali. Kenapa? Itu pertama untuk memupuk kesabaran kita sampai kemudian kita menjadi ikhlas dengan persoalannya. Ya kalau misalnya lu pertama sabar, lu bisa nahan dulu dengan omongan orang, lu berusaha untuk ini dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya lu udah melewati fase ini, kayak misalnya lu 2 tahun ya, kemudian akhirnya lu ada fase di mana oke lah, gue udah nggak ngoyo kayak sebelumnya, tapi gue ya apa yang terbaik dari Allah gue terima. Kenapa? Karena itulah titik ikhlasnya lu, dan itu tandanya apa? Lu berhasil melewati ujian itu. Dan itulah yang memang harus kita selalu jadikan pelajaran di balik setiap yang namanya ujian. Ya, ujian itu sejatinya memupuk kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam menerima setiap persoalan. Dan memang tujuannya kita memiliki sikap sabar itu untuk menjadi ikhlas itu. Ya, jadi sabar itu sebenarnya adalah sentuhan pertama ketika kita dihadapkan dengan ujian. Jadi bukan sentuhan-sentuhan belakangnya, tapi sentuhan awal ketika kita diuji itu bernama kesabaran. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nanti tangganya adalah syukur. Tapi untuk mencapai syukur itu kita harus ikhlas dulu dengan ujiannya. Lalu kemudian kita akan bersyukur. Makanya nih, Allah itu akan mempertemukan lu dengan orang-orang yang bisa jadi masalahnya lebih besar daripada lu. Misal lu kan tadi ya ketemu sama orang yang ternyata jauh lebih lama, ternyata bahkan teman gue ada yang 11 tahun tuh lingkungannya ternyata lu lebih baik ya daripada misalnya mungkin temen lu yang punya persoalan yang sama. Akhirnya apa? Lu menjadi orang yang satu step naik levelnya, dari sabar udah mulai bisa bersyukur. Nah, titik itulah kemudian rahmat Allah turunkan kepada lu. Ya gitu kan, para nabi itu ketika diuji dia tidak lekas kemudian meminta cepat untuk misalnya apa Nabi Yakub ya, yang anaknya wafat, kemudian hartanya hilang, istrinya pun meninggalkannya, bersabar. Satu orang istrinya kemudian bertanya kepada Nabi Yakub, engkau seorang nabi, maksudnya doanya pasti makbul, mustajab gitu ya. Tapi apa kepada kata Nabi Yakub, aku diberikan sama Allah nikmat dengan waktu yang begitu lama gitu. Masa baru diuji setahun 2 tahun aja kita udah nggak sabar, kita udah nggak menerima rasa-rasanya ya, nikmatnya itu lebih banyak daripada ujiannya. Nah, jadi dia belajar dan mengajarkan kemudian kepada siapapun yang diberikan Allah ujian untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam menghadapi persoalan itu. Karena Allah tahu kan apa isi hati kita. Allah tahu persoalan yang sedang kita hadapi. Allah tahu juga harapan-harapan kita. Tapi Allah ingin kita tuh membersihkan seluruh hati kita hanya untuk Allah aja gitu. Jadi nggak ada embel-embel yang tadi lo bilang tuh, oh gue pingin punya anak biar nggak diomongin lagi, gue pingin punya anak biar nggak, oh nanti orang gimana tanggapannya dan lain sebagainya. Lo artinya kan belum ikhlas. Iya. Lo artinya kan hati lo tuh belum sepenuhnya tertuju kepada Allah. Benar. Bukan karena butuh anaknya, tapi lo butuh agar orang berhenti ngomongin lo. Benar. Berarti itu belum ikhlas. Makanya ujian itu akan Allah bisa jadi datangkan berkali-kali, bisa jadi lebih lama, sampai kemudian kita belajar menjadi orang yang ikhlas dengan segala ketetapan Allah. Itu poin utamanya. Terus ada lagi. Apa? Ketika tahu, tadi gua kepotong, ketika tahu istri gua ngasih tahu kan hamil gitu kan. Satu masih ditanya, seriusan ini anak gua gitu. Selain itu berjalannya waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai ke usia 4 bulan. Ya Allah, yakin gak ya ini bisa berkembang? Wow. Disitulah mulai, ya kenapa sih gue tuh gak bersyukur dulu aja gitu kan? Betul. Maksudnya gue masih mikir ke di usia 4 bulan, ya Allah akan bertahan gak sih? Bahkan, jadi bahkan sampai 7 bulan menuju mau 9 bulan, ketika istri gue di rumah kerasa nggak tahu tuh itu tuh kontraksi beneran atau kontraksi palsu, intinya di usia 8 bulan lewat sebelum 9 bulan intinya pada intinya. Yang gue pikirkan pertama adalah apa? Selamat nggak nih? Gue tuh udah ya Allah. Overthinking. Ya, serius, udah rasa ketakutan. Gue datang ke rumah sakit gitu kan. Gue datang, dok, gini. Sampai dokternya bilang, berdoa ya. Kita backup NICU karena usia kandungannya belum sempurna, belum mencukupi, belum matang kayak gitu. Gue di situ udah mikir,
ya Allah, kenapa sih harus ngasih kalau harus kayak gini? Udah dikasih. Di situ posisi gue yang tadinya di awal gue udah biarin aja, ketika udah hamil ada persoalan baru, yaitu apa? Hati gue yang nggak bisa ikhlas kayak tadi gitu, nggak bisa lapang dada. Di situ bahwa ya Allah, kalau sampai anak gue ini nggak selamat, kenapa harus engkau kasih gitu? Udah mikirnya udah jelek duluan kayak gitu. Nah, di situ gue ngerasa bahwa udah tahu selamat, sampai gue ngebentak si perawat anak yang mau ke Perina karena mau backup nicu infonya gitu. Kita berpikir tentang hal yang terburuknya ya ayah, kata dokter kayak gitu. Oh iya dok gitu. Di depan dokter gue berusaha buat tegar gitu kan. Tapi ketika udah lahir, masih diobservasi ya, kok nggak dibawa ke backup ke ruang nicu, saya bilang gitu. Ngapain orang bayinya sehat kok. Sampai 2 kali, serius teh sehat gitu. Iya sehat, mau diapain lagi katanya gitu. Gue di situ nangis. Lu kok sekarang nggak nangis? Karena ada lu kali. Yang bikin gue nangis adalah gimana? Nih gue mau sedih nih. Yang bikin gue nangis adalah serius nih. Lu beneran nangis dong, gimana sih? Gue biar bisa merasakan apa yang lu rasakan nih. Ini pertama kali Amblong nangis nih. Ya Allah maaf. Suzon terus. Selalu berburuk sangka gitu. Sampai Masya Allah, nggak ada minum. Ya Allah, beneran ini buat saya. Ya Allah, yakin ini bakal panjang umur. Ya Allah, ini bakalan sehat. Terharu nih jadi. Belum dewasa sekarang, Masya Allah. Sampai istri kan kurang lebih 20 jam gak tidur. Dia bilang habis lahiran tuh, Mbak aku mau tidur dulu gitu. Dia tuh bener-bener merem sama gue tuh bangunin. Ma gitu. Kok dia diam terus gitu. Ya, lemes banget kan gitu. Udah kayak gitu. Ya Allah, yakin anak saya selamat, sehat, tapi gimana dengan istri saya gitu. Gue tuh di sisi lain udah minta maaf sama Allah gitu. Udah, gue mikir lagi, ya Allah gimana istri saya gitu. Masa Allah kasih saya anak tapi istri yang harus jadi korban. Dia kan sampai bilang gini, Abah, apapun itu nanti, aku lahiran mau dengan cara normal, mau aku dengan sesar, terserah. Yang penting apa? Yang penting anak kita selamat. Kamu gak usah mikirin aku, katanya. Masih banyak perempuan yang jauh lebih baik dari aku, tapi aku nitip. Sementara waktu sebelum kamu nikah lagi, aku nitip si AA, gitu kan. Udah tahu kan jenis kelaminnya laki-laki ya. Pokoknya si AA harus sering-sering ketemu sama orang tua aku. Ya maksudnya mertua gua ya gitu. Emang keadaan istri gimana kok bisa ngomong kayak gitu? Dia tuh udah di fase yang udah 20 jam. Jadi kan pembukaan 1, 2, ke 4 itu cepet gitu, cepet 4, kebalik 5, gitu. Nah pas di 7 yang lama dia udah ngomongnya udah minta maaf, udah ngalir gitu kemana-mana. Dan posisi saat itu memang pas kontraksi, pas mau menjelang lahiran itu kita emang tinggal benar-benar berdua. Kita udah kayak janji gitu, pokoknya jangan sampai orang tua tahu. Walaupun pada kenyataannya orang tua sama mertua itu marah sama kita, dianggap apa kita, kalian itu kan enggak. Jadi pokoknya tadinya pengennya surprise aja kayak gitu. Pas sudah lahir. Tapi itu sih poinnya yang gue pengen sharing sama lo. Poin yang dimana ketika Allah udah kasih tuh gue udah mikir jelek lagi gitu loh. Jadi ketika udah buat ya udah ikhlas. Jadi sekarang gimana perasaan lo? Sekarang? Iya, setelah apa yang lo alami 2 tahun menanti, terus dengan segala proses menuju kelahiran yang juga penuh perjuangan gitu, sampai akhirnya alhamdulillah anak lo sekarang tumbuh dengan sehat. Alhamdulillah menjadi qurrata ayun ya. Menjadi penyenang hati. Betul. Ya. Enak untuk apa ya, membuat rumah tangga kita menjadi lebih baik. Jadi apa yang dirasakan? Ini termehek-mehek pesan buat istri. yang lebih terima kasih sama istri lo. Iya betul. Dulu gue pernah bilang ke teman gue gitu.
Lu semenjak udah nikah susah banget buat kumpul, cuma pengen ketemu doang. Lu gini kayak gitu. Tapi sekarang tuh kerasa. Mudah-mudahan bini gue nggak nonton ya, karena gue malu. Gue kirimlah linknya. Karena apa? Ketika gue pulang telat, sebetulnya dia WA biasa gitu. Abang masih di mana kayak gitu. Kayak gitu. Tapi gue berusaha, nggak tahu kenapa gue lebih merasa bahwa kita kan sekarang tinggal tuh benar-benar bertiga ya, maksudnya kanan kiri gitu kan, orang lain gitu, nggak ada saudara kayak gitu kan. Ya lu tau lah gitu kan. Yang sebisa mungkin ya kita jalanin bertiga gitu, ada apapun itu. Makanya ketika gue misalkan kayak gini nih, gue bilang kayak gitu, ya orang tuh bilang gini, ya lu dulu bilang ke gue susis gitu kan, suami takut istri kayak gitu. Padahal bukan itu, poinnya adalah menghargai. Gue berusaha memposisikan dia rela untuk resign gitu dari tempat kerjanya. Bukan gue yang bukan permintaan gue gitu. Gue mikir gini, dia dikuliahin bukan sama gue, sama orang tuanya. Sekarang udah nikah, kok terkesan dalam tanda kutip gue yang menikmati gitu loh. Apapun itu gitu, maksudnya dia ngurusin anak gue gitu 24 jam gitu. Kadang suka sedih aja sih. Buat Teh Agin, lihatlah suamimu ini. Apaan sih? Nanti diedit ya. Ini sisi lain amblong loh ini. Tapi emang dia aslinya orangnya baperan sebenarnya. Dia tuh orangnya perasa ya. Dan kosan saya adalah saksinya. Oh iya, jadi teman-teman, gue mau cerita tentang beliau. Gak usah. Enggak. Maksudnya perjalanan gue yang dulu. Gua belum. Gua kenal sama lu tuh terserah sih mau di-cut atau enggak nanti ya. Kajian lah ya. Di kajian betul 2017 itu sebelum ada kajian itu gua memang ngelihat video teman hijrah yang dikirim. Dulu tuh belum ada Reels deh. Pokoknya video kayak gitu dikirim Instagram. Ke apa sih itu tuh di Instagram tuh yang kayak feed yang bentuknya kayak kapal IGTV, gitu. Bukan, pokoknya video. Oh iya. Dikirimlah ke gua gitu. Bukannya udah nggak kerja di tempat yang lama ya, weekend berarti bisa dong ikut kajian katanya. Gua lihat tuh videonya itu pas acara di kebun raya. Oh kayak gitu. Oh, teman hijrah gini. Udah tuh singkat cerita nyobain sekali gitu kan. Dan posisinya tuh bener-bener sendiri gitu. Nggak ada teman sama sekali. Pokoknya ya udah gue datang aja gitu. Enggak, maksudnya ke tempat kajian itu gue pelongo gitu. Kalau Ustadz Hilman cerita gitu kan, emang bener gitu. Gue tuh posisi waktu itu paling depan sendiri gitu. Ketawa gitu. Apa sih gitu kan, ingat gitu maksudnya gitu kan, berapa pekan ikut dan intinya yang ngirim video itu adalah perempuan yang menjadi istri gue sekarang gitu. Jadi gak kayak udah tahu sih. Nah udah gitu kan gue kan konsul tuh sama lu kan, gue ngobrol yang tiap hari gue tuh pulang kerja, gue kerja masih di Cikini, tapi bukan ke Gondang dia juga enggak. Soalnya belum. Lo emang kajian gara-gara dia? Nah justru enggak. Nah apaan lu kan yang gue tahu. Gue kerja di Cikini, tapi gue sering bolos karena lebih pengen ketemu lu, ngedengerin lu di kosan itu. Orang ngerjain skripsi dia malah ngaji terus tilawah terus di kosan. seriusan kata gue, ini anak lu kapan ST-nya kata gue bilang gitu kan sama lu teh. ST-nya abis ini ngeliwat. Kayak gitu pokoknya di kosan gitu, pakai kipas kecil yang udah rusak buluk gitu, pokoknya yang bunyi gitu truk tapi nggak penting sih buat cerita kayak gitu. Jadi intinya untuk memantapkan hati gue untuk ya udah bismillah gue mau nikah gitu, gue ceritalah sama lu. Iya, gue malam hujan-hujanan. Udah mau hujan-hujanan gue malam. Tapi insya Allah jadi ladang pahala. Ke Cilember. Iya, bukan. Taman Safari. Iya. Hujan gede. Iya. Malam udah gitu dia di atas, gue di bawah. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa, akhirnya diterima. Pasti nggak diterima lah, siapa sih yang mau menolak laki-laki? Iya, enggak bisa jadi qadarullah saat itu memang Allah sentuh hati lu untuk mau mengantarkan
ke sana. Coba kalau gue jalan sendiri mungkin apaan sih Iya, ini gua gak jelas pulang banget jam sih berapa gitu. ya? Jam 12 ke jam 1. Jam 1-an. Jam 1 Nah, malam. saat itu malam Ahad kalau nggak salah Iya. pas macet dan hujan gede inget banget. Satu arah ke bawah, kita ke atas ya. Iya, lawan Lawan gitu kan. arus. Dan gua Iya, gitu. iya, pulang jam 1 malam. Udah ngomongin yang tadi mau Iya, Masya Allah kemana-mana. banget ya. Jadi ini sebenarnya bukan gurauan ya. Ini lebih curhatan sih Oh, iya? sebenarnya. Curhatan Amblong tentang Senja curhat. Enggak deh, jadi di bawah. perjuangannya, bagaimana beliau memperjuangkan untuk mendapatkan keturunan. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah sekarang berikan keturunan yang soleh insya Allah. Amin. OTW yang kedua ya. Amin. Insya Allah. Nah gitu teman-teman, begitu. Poinnya adalah yang pertama tadi ya, jangan pernah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selalu berusaha untuk bermuhasabah diri gitu ya. Mungkin kita sudah meminta tapi doanya yang belum ikhlas, permintaannya yang belum sempurna gitu ya. Yang ketiga, beramal solih ya, amal solih, kita perbaiki hubungan kekeluargaan kita gitu ya. Kita perbaiki hal-hal yang mungkin dulu membuat kita jauh dari Allah. Ya, insya Allah kita membuka hijab antara kita dengan Allah ya, membuka penutup yang menghalangi bisa jadi ya, rahmat Allah itu sampai kepada kita. Bukan kita yang apa ya, nggak bisa dapat keturunan, pasti bisa gitu ya. Hanya mungkin Proses dan durasi yang berbeda. Prosesnya itu memang mengajarkan kita ya untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih dekat dengan pencipta kita. Karena anak itu adalah haknya Allah. Gitu. Iya. Anak itu adalah titipannya dari Allah. Anak itu adalah sesuatu ketetapan yang Allah takdirkan kepada hamba-hambanya. Maka kalau kita mengharapkan apapun itu, jodoh, anak, apapun yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat, maka mintanya kepada Allah yang punya segala-galanya. Intinya terus berjuang, selalu bersyukur, insya Allah Allah pasti akan amanahkan keturunan kepada kita ketika kita juga sudah melayakkan diri kita ya untuk menerima amanah itu. Gitu kira-kira. Oke, udahan ya. Nggak kerasa kurang lebih berapa menit sih? 45 menit membersamai Kang Gue MC. mempersamai lu sebenarnya. Oh iya. Lu curhat kan, jadi sengaja lu datang sore ini. Biasanya Emang susah ya. Pingin Ya, mengungkapkan isi hati lu kan. Ya. Dan juga memotivasi untuk diri gua, khususnya untuk diri gua sendiri gitu, selalu berbaik sangka. Berbaik sangka, betul banget. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Jadi Tadi poinnya sudah disampaikan. Agin, akap, ini bapakmu. Oke, jadi teman-teman insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah, ada senja gurau. Insya Allah setiap hari bebas. Setiap hari ketika kita merasa ada keluangan waktu untuk sama-sama memposisikan duduk bareng di sini. Jadi teman-teman yang punya cerita silahkan datang ke sini. Silahkan kita undang beneran. Karena saya sudah nanya, boleh. Sudah diskusi juga sih sama Firman. Nanti insya Allah ada teman juga yang mau ikut join di sini. Tetap di Senja Gurau bersama teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Jangan lupa teman-teman, untuk informasi terkait teman hijrah silahkan untuk di follow Instagramnya di @temanhijrah_. Atau teman-teman kalau misalkan lagi di kantor atau lagi di rumah, daripada galau ngelihat video-video yang nggak jelas, nggak penting dan unfaedah, mau melihat yang kegaringan kita atau keseruan atau kesedihan, enggak sih, ini sedih bagi gua, buat yang lain mah enggak kayaknya ya sedih gitu juga. Kan. Dan ngeliat perubahan lu. Iya. Ya, dia tahulah gitu gua kayak gimana. Jadi teman-teman tidak hanya ada kita aja di videonya ataupun di YouTube-nya Teman Hijrah Media, silahkan teman-teman untuk di like, silahkan subscribe. Di komen juga, teman-teman mau temanya apa silahkan langsung di komen aja. Nanti dapat check up gratis di Rumah Sakit Umi lewat Amblong. Iya, tapi setelahnya bayar. Setelah pakai kenapa BPJS? Harus? Gak bisa, medical check up tidak bisa menggunakan BPJS. Oh enggak? Lu kenapa sih ngomongin masalah kerjaan? Iya kan, kemudahan buat lu. Biar lu dapet persenan gitu. Nanti bagi dua. Ya kali aja kan. Oke. Gitu. Saat ini ya. Nanti kalau ada nggak apa-apa. Iya dong, harus berbagi royalti. Iya. Oke, siap. Gue mau ngomongin poin apa lagi ya? Udah ya gitu aja. Jadi teman-teman sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Jangan bosan-bosan nonton kita. Asik. Padahal kan gue baru sekali. Nanti adanya lah Ode, dia mau part 3 ya. Ngapain?
Kita tunggu aja video selanjutnya. Nah teman-teman, terima kasih sekali lagi yang udah nonton, yang udah menyempatkan waktu. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang gaje, yang gak bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hilang banget tutupnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum tutup banget, minggu depan temanya adalah kehidupan setelah pernikahan. Lu Laode. Iya kan? Iya kan? Iya. Ngeri gak sih bahasnya? Enggak, kehidupan setelah pernikahan. Wow. Tapi keren. Dilihat dari dua sisi. Iya. Oke. Dia kan setelah pernikahan, kita kan juga sama setelah pernikahan. Oh, antum udah nikah? Ya kan setelah pernikahan, kan udah pernah nikah. Iya. Berapa kali? Oke, teman-teman. Infonya lebih dari sekali. Infonya sudah pernah menikah lebih dari satu kali. Karena pasti penasaran banget. Pokoknya nonton lagi di Senja Gurau. Bye bye. Assalamualaikum.